Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arsi, saya dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal mengenai materi persamaan garis singgung, teorema sisa, dan polinomial. Tonton videonya sampai selesai ya. Langsung saja kita masuk soal yang pertama, yaitu buktikan bahwa sudut antara dua garis singgung melalui O 0,0 pada lingkaran X min 7 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 25 adalah pi per 2. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu kalau pi per 2 itu sama dengan 180 derajat per 2 atau sama dengan 90 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus menggunakan rumus persamaan garis singgung melalui titik A, B, di mana rumusnya yaitu Y min B sama dengan M kali X min A plus min R akar M kuadrat plus 1. Nah, teman-teman tuh bisa memperoleh nilai B, A maupun R-nya dari persamaan berikut. Sebenarnya, persamaan ini tuh berawal dari X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, maka dari itu, teman-teman bisa memperoleh nilai A, B, maupun R-nya. Yaitu, A-nya adalah 7, B-nya adalah min 1, dan R-nya adalah 5. Setelah teman-teman dapat nilai-nilai tersebut, teman-teman bisa langsung substitusikan ke rumus persamaan garis singgung ini, yaitu Y plus 1 sama dengan M kali X min 7 plus min 5 akar M kuadrat plus 1. Nah, setelah itu, di soal diketahui bahwa ia tuh melalui garis O 0,0, maka nilai X, Y-nya sama dengan 0,0. Nah, si 0,0 ini bisa kita substitusikan ke rumus yang ini. Jadinya 0 plus 1 sama dengan M kali 0 min 7 plus min 5 akar M kuadrat plus 1. Jadinya 1 sama dengan M kali min 7 min 7M plus min 5 akar M kuadrat plus 1. Nah, si min 7M-nya ini bisa kita pindah ruaskan jadi 1 plus 7M sama dengan plus min 5 akar M kuadrat plus 1. Setelah ini, kita bisa mengkuadratkannya kedua rumus, karena di sebelah kanan ini masih ada akar. Kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Nah, untuk 1 plus 7M kuadrat, kita menggunakan metode kuadrat kali kuadrat, yaitu 1 kuadrat sama dengan 1, 1 dikali 7M dikali 2, yaitu 14M, dan 7M kuadrat, yaitu 49M kuadrat, sama dengan 5 kuadrat, 25, akar M kuadrat plus 1 kuadrat berarti M kuadrat plus 1 sama dengan 1 plus 14M plus 49M kuadrat sama dengan 25 dikali M kuadrat berarti 25M kuadrat, 25 dikali 1 berarti 25. Setelah ini, kita sama dengan kan 0 atau kita memindahkan semuanya ke ruas sebelah kiri, jadinya 1 plus 14M plus 49M kuadrat min 25M kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita tulis dari yang pangkatnya tertinggi dulu. 49M kuadrat min 25M kuadrat, yaitu 24M kuadrat. Selanjutnya 14M dan 1 dikurang 25, yaitu min 24 sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini sudah kita dapat persamaannya, tapi persamaan ini masih kita
bisa perkecil lagi, yaitu dibagi 2, hasilnya 12M kuadrat plus 7M min 12 sama dengan 0. Nah, persamaan ini pun masih bisa kita faktorisasikan menjadi 3M min 3 dan 4M plus 4, dimana kita bakal memperoleh M1-nya yaitu 3 dibagi 3, 1, atau M2-nya min 4 dibagi 4, atau sama dengan min 1. Nah, di soalnya kita harus membuktikan kalau hasilnya itu 90 derajat. 90 derajat itu sama dengan tegak lurus, dimana rumus tegak lurus itu M1 dikali M2 harus sama dengan min 1. Maka dari itu, kita akan membuktikan dengan memasukkan masing-masing nilai M-nya. Pertama, M1 yaitu 1 dikali M2, M2-nya min 1 sama dengan min 1. 1 dikali min 1 berarti min 1 sama dengan min 1. Berarti terbukti ya teman-teman, kalau X min 7 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 25, jika melalui garis singgung O 0,0 itu dia akan tegak lurus atau 90 derajat. Kita bakalan masuk ke soal yang kedua, yaitu apabila Gx dibagi X min 1 dan X plus 1 berturut-turut bersisa 3 dan 2, akan tetapi apabila Hx dibagi dengan X plus 1 dan X min 1 berturut-turut bersisa 2 dan 1. Jika Fx sama dengan Gx per Hx, tentukan sisa pada pembagian Fx oleh X kuadrat min 1. Pertama-tama, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus menulis yang diketahui pada soal, yaitu Gx. Gx dibagi X min 1, X min 1 sama, maka si X sama dengan 1, sisa 3. Maka G1 sama dengan 3. Selanjutnya, Gf dibagi X plus 1, maka X sama dengan min 1, sisa 2, maka G min 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita tulis yang Hx dibagi X plus 1, maka X sama dengan min 1, sisa 2, maka H min 1 sama dengan 2, dan Hx dibagi X min 1, X sama dengan 1, sisa 1, maka H1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya, karena yang ditanyakan pada soal itu Fx, maka kita tulis Fx sama dengan Gx per Hx dibagi oleh X kuadrat min 1. Nah, si X kuadrat min 1-nya ini bisa kita faktorisasikan menjadi X min 1 dan X plus 1. Maka X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Nah, dari masing-masing X-nya ini bakalan kita substitusikan ke sini ya. Jadinya F1 sama dengan G1 per H1. Nah, sama dengan G1. G1 itu 3, berarti 3 per H1. H1 adalah 1, maka hasilnya adalah 3. Untuk F min 1 sama dengan G min 1 per
H min 1 sama dengan G min 1 yaitu 2 per H min 1 2 sama dengan 2 dibagi 2 yaitu 1. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah sisa, di mana rumus sisa adalah Sx Px plus Q. Nah, tapi di sini kita belum tahu nilai dari si P dan Q-nya. Maka kita bisa cari dengan cara S1 sama dengan P kali 1 plus Q. Di mana S1 itu ini berarti 3 sama dengan P kali 1 berarti P plus Q. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya, S min 1 sama dengan P kali min 1 plus Q. S min 1-nya yaitu 1 sama dengan P kali min 1 yaitu min P plus Q. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Setelah itu, kita bisa mengeliminasi. Yaitu P plus Q sama dengan 3 dan min P plus Q sama dengan 1. Di sini aku pengen mengeliminasi si Q-nya, berarti dikurang 3 dikurang 1 yaitu 2 sama dengan Q dikurang Q habis, P dikurang min P berarti 2P. Maka nilai P-nya adalah 2 dibagi 2 yaitu 1. Setelah itu, kita bisa mensubstitusikan untuk mencari nilai Q. Aku pakai persamaan yang kedua, yaitu min P plus Q sama dengan 1. Berarti min 1 plus Q sama dengan 1. Q sama dengan 1 plus 1, maka Q sama dengan 2. Nah, setelah ini kita bisa mencari sisa dari pembagian Fx sama dengan Gx per Hx-nya, yaitu Sx sama dengan Px plus Q, maka sama dengan P-nya itu 1 kali X plus Q-nya 2. Berarti X-nya sama dengan X plus 2. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir tentang polinomial, yaitu soalnya polinom Px sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3 plus 2NX pangkat 2 min 11X plus M mempunyai faktor X kuadrat min 5X min 6. Tentukan A. Nilai M dan N, B. Hasil baginya. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus memfaktorisasikan yang ini, yaitu X kuadrat min 5X min 6, di mana faktorisasinya ini bakalan kita peroleh X plus 1 dan X min 6. Maka X sama dengan min 1, atau K1 sama dengan min 1, atau X sama dengan 6, K2 sama dengan 6. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini tuh kita mempunyai dua cara. Yang pertama itu cara Horner, dan yang kedua itu Horner-Kinnock. Tapi untuk kali ini aku bakal menjelaskan penyelesaiannya menggunakan cara Horner. Yang pertama, kita membuat tabel dulu. Dua tabel seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini bakalan kita tulis si persamaannya ini. Dan kita tulisnya harus dari yang memiliki pangkat paling tinggi, yaitu X pangkat 4. Kita tulis koefisiennya aja. X pangkat 4 koefisiennya 1, X pangkat 3 koefisiennya min 4, X pangkat 2 koefisiennya 2N, X pangkat 1 koefisiennya min 11, dan X pangkat 0 koefisiennya adalah M. Nah, kemudian
kita tulis di sini K1. K1 sama dengan min 1 dan di sini K2 sama dengan 6. Nah, teman-teman harus ekstra memperhatikan caranya. Yang pertama, si 1 ini langsung turun ke sini. Kemudian dari sini kita kalikan ke sini dan kita tulis di sini. 1 dikali min 1 yaitu min 1, kita tulis di sini. Kemudian yang atas dengan yang bawah kita tambah. Min 4 ditambah min 1 berarti min 5. Nah, selanjutnya cara yang seperti tadi berulang. Min 5 dikali min 1 yaitu 5, kita tulis di sini. Maka hasilnya 2n plus 5. Kemudian 2n plus 5 kita kalikan dengan min 1, jadinya min 2n min 5. Min 2n min 5 ditambah min 11 berarti min 2n min 16. Kemudian min 2n min 16 kita kalikan dengan min 1, jadinya 2n plus 16. 2n plus 16 ditambah m berarti 2n plus 16 plus m. Nah, untuk yang bawahnya caranya sama seperti tadi. Satunya langsung kita turunkan. 1 dikali 6 kita tulis di sini 6. Min 5 ditambah 6 sisa 1. 1 dikali 6 yaitu 6. 2n plus 5 ditambah 6 berarti 2n plus 11. 2n plus 11 dikali 6 berarti 12n plus 66. Nah, sampai sini aja teman-teman. 12n plus 66 ditambah min 2n min 16. Hasilnya 10n plus 50. Yang ini S1 dan yang ini S2. Di perintah yang pertama kita disuruh menentukan nilai M dan nilai N. Nah, dari yang ini, dari S2 kita bisa memperoleh nilai N loh teman-teman, yaitu kita sama dengan kan 0, berarti 10n sama dengan min 50. Maka n sama dengan min 50 dibagi 10, yaitu min 5. Setelah kita mendapatkan nilai n, kita bisa substitusikan ke sisa yang pertama untuk memperoleh nilai m, yaitu 2n plus 16 plus m sama dengan 0. 2n berarti 2 dikali min 5 ditambah 16 plus m sama dengan 0. Maka m sama dengan 2 dikali min 5 min 10 ditambah 16 berarti sisanya 6. 6 pindah ruas jadinya min 6. Maka hasil dari nilai m dan n nya itu min 5 dan 6. Yang kedua yaitu hasil baginya. Teman-teman harus tahu kalau nilai yang di sini itu adalah koefisien hasil atau koefisien Hx. Nah, gimana sih cara menentukannya? Yaitu di sini ada x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 berarti x pangkat 2. Berarti di sini kita mulai dari x pangkat 2, kemudian x pangkat 1 dan x pangkat 0. Maka Hx-nya itu 1 dikali x pangkat 2 berarti x pangkat 2 x pangkat 1 ditambah 2n plus 11 sama dengan x pangkat 2 plus x pangkat 1, pangkat satunya tidak perlu kita tulis, plus 2 dikali n, n-nya yaitu min 5 plus 11, maka sama dengan x kuadrat plus x 2 dikali min 5 min 10 ditambah 1 berarti 1. Maka sisanya itu adalah x kuadrat plus x plus 1. Dah. Udah. Opening. Sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.